Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Penjara itu sunyi dan suasananya menyesakkan dan sunyi. Rao adalah kaisar tak tertandingi seperti kaisar iblis 10.000 kejahatan, dan dia ragu-ragu. Di luar penjara, cara mengerikan apa yang disiapkan Raja Peri Muda itu. Apakah orang-orang tua ini akan musnah begitu mereka keluar? Tidak ada yang tahu. Su Yi menjadi sedikit tidak sabar dan menghela nafas. Jangan khawatir, jika kamu ingin membunuhmu, sejak hari pertama kamu membuka penjara ini, kamu sudah akan mati. Kaisar Iblis 10.000 kejahatan berkata dengan sungguh-sungguh, apa niatmu ketika tiba-tiba membuat keputusan ini kali ini? Su Yi berkata, jika kamu tidak percaya, kamu bisa keluar satu per satu. Aku berjanji, sebelum kalian semua meninggalkan penjara, jangan mengambil tindakan. Komentarnya jujur dan murah hati. Ingat URL. Mata Kaisar Iblis segudang berkedip, dan dia dengan cepat membuat keputusan, Danau Bintang Iblis Tua, kamu keluar dulu. Hah, aku. Danau Bintang Setan Tua membeku dan panik. Myriad Demon Emperor tampak ramah dan berkata jangan takut, kamu keluar sekarang, atau aku akan membunuhmu sekarang, apa yang memalukan. Iblis tua singguh ketakutan, jadi dia tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan. Tidak lama setelah dia meninggalkan penjara, sebuah suara datang semuanya, sesama Taoisu tidak melakukan apapun padaku, cepat keluar. Ada keributan di antara monster tua. Segudang Demon Emperor memandang satu orang, Lao Tu, kamu yang kedua, semua orang di belakang Lao Tu, tinggalkan satu persatu, ingat, jika terjadi sesuatu salah. Omong-omong, dia mengingatkannya melalui transmisi suara, jelas khawatir Su Yi akan mendengarnya. Segera, monster tua mulai bergerak. Dari awal hingga akhir, tidak ada kejutan. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang tersisa. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengelus alisnya yang panjang dan putih, dan akhirnya mengatupkan giginya dan keluar dari penjara. Pada saat dia tiba di aula perunggu, Kaisar Iblis 10.000 kejahatan meraung di sekujur tubuhnya, dan Taoismenya tampil secara ekstrim. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah dia memiliki lebih dari 10 jenis harta sekaligus. Ada harta pelindung seperti kacamata, baju besi, dan daoyin, serta harta serangan seperti jimat rahasia, tombak, dan manik-manik rosario. Bersenjatakan gigi. Segera, Kaisar Iblis 10.000 kejahatan tercengang. Aula sangat tenang dan damai. 5 monster tua yang meninggalkan penjara sebelumnya berkumpul dan berdiri di tengah aula. Ketika mereka melihatnya muncul bersenjata lengkap, mata kelimanya menjadi halus. Karena mereka sama sebelumnya, mereka sangat waspada, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kaisar yang tak tertandingi seperti Wan Xiaodi adalah yang terakhir muncul, tetapi mereka masih tersisa masih sangat berhati-hati dan berhati-hati, mau tak mau aku merasa sedikit aneh di hatiku. Kaisar Iblis 10.000 kejahatan sedikit tidak nyaman, dan wajah lamanya panas. Apakah ini terlihat sedikit memalukan? Segera, matanya tertuju pada seseorang. Minum. Sepotong cahaya langit menimpanya, seolah tertutup oleh cahaya dan bayangan misterius. Ada semacam kesenangan dan kenyamanan yang terpancar dari tulang. Ini Raja Peri Muda bernama Su Yi. Kaisar Iblis mengangkat alisnya. Yang lebih mengejutkannya adalah orang-orang tua ini sudah muncul. Dan ini. Su Yi meletakkan kendi, berdiri, dengan ramah mengingatkan, dunia luar masih ditutupi dengan banyak aturan pemusnahan, Anda harus berhati-hati beberapa. Semuanya. Apakah ini pengingat yang baik? Jelas bahwa mereka tidak memandang mata orang tua ini, jadi mereka berani mengatakan hal seperti itu. Teman kecil, apakah kamu tidak menyiapkan beberapa cara untuk berurusan denganku? Segudang mata Kaisar Iblis berkedip, bagaimana dia ada, tetapi untuk sementara dia tidak bisa melihat melalui karakter Raja Peri Muda ini. Bukan hanya dia, tapi juga monster-monster tua lainnya. Bukannya mereka pemalu. Faktanya, situasi ini terlalu abnormal. Selain itu, di masa lalu, 8 monster tua mati dalam pertarungan dengan Su Yi, yang membuat mereka semakin takut untuk meremehkan Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, saat mengatakan yang sebenarnya,
tidak banyak orang yang berani mempercayainya. Dunia ini benar-benar aneh. Setelah jeda, dia berkata, "Jangan khawatir, aku hanya ingin bertarung denganmu lagi dan istirahat total." Berbicara, lengan bajunya menonjol, mesin kinya bekerja, dan momentum seluruh orang berubah. Berdiri sendirian di gerbang kuil, sepertinya satu suami yang bertanggung jawab dan 10.000 orang tidak bisa membukanya. Kelopak mata Myriad Demon Emperor melompat dan dia berkata, "Tunggu." Suyi berkata, "Ada apa saja?" Kaisar Iblis 10.000 kejahatan tampak ramah dan berkata, "Dapat dilihat bahwa teman kecil itu juga orang yang berakal. Bagaimana dengan berkelahi dan membunuh? Jika teman kecil itu rela melepaskanku, aku akan berterima kasih." Monster tua lainnya mengangguk setuju. Suyi tidak bisa menahan tawa, matanya main-main, dan dia berkata, "Saya yakin, selama saya menunjukkan niat untuk mundur, kalian akan segera menyerang dengan keras. Ini godaan. Jika dia mundur, dia akan terbukti bersalah dan tidak berani melawan orang-orang tua ini. Orang-orang tua itu pasti akan memalingkan muka dan berjuang keras." Kaisar Iblis 10.000 kejahatan menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman kecilku terlalu khawatir, aku hanya ingin hidup, dan aku tidak memiliki pikiran buruk lainnya. Anda dapat mempertaruhkan hidup Anda sendiri." Suaranya bertenaga dan meyakinkan. Lengkungan mencibir muncul di bibir Suyi, dan berkata, "Tidak, kamu harus mati hari ini." Suaranya masih bergema di aula, dan sosok itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, 10.000 kaisar iblis jahat dan 5 monster tua lainnya tenggelam dalam hati mereka, dan tanpa ragu, mereka semua menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Kecemerlangan mengamuk, dan harta meraung. Semua orang menggunakan cara menekan bagian bawah kotak untuk pertama kalinya, dan tidak berani melakukan reservasi sama sekali, dan mereka semua mengambil tindakan pencegahan. Sosok Suyi telah muncul di depan seorang pria berjubah merah menyala, telapak tangan dan jarinya seperti pedang, dan dia menebas. Ledakan. Harta pertahanan di depan pria berjubah merah itu terlempar ke udara, dan seluruh orang tertembak ke belakang, menabrak pilar perunggu. Di tingkat Taixuan, orang ini hanya dapat dianggap kelas 2. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Bunuh. Pada saat ini, monster tua lainnya telah mengunci sosok Suyi, dan mereka semua datang dengan ganas. Termasuk 10.000 setan. Begitu lelaki tua yang baik hati ini bergerak, dia tampak seperti orang yang berbeda, dan alam berwarna darah seperti api penyucian Shen Luo muncul di sekujur tubuhnya, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga seperti substansi. Ekspresinya menjadi dingin dan menakutkan. Dalam hal kekuasaan, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Dikepung oleh pengepungan yang berat, Suyi tidak panik, malah tertawa dan berjuang sekuat tenaga. Ledakan. Sama seperti domain pedang tanpa akhir. Perang pecah. Suyi menyapu ke atas dan ke bawah, melawan 6 monster tua peringkat Taixuan sendirian, seluruh aula bergolak hebat, dan akibat dari pertempuran yang berkecamuk itu menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Dalam sekejap mata, Suyi membuat keputusan. Kaisar Iblis 10.000 kejahatan adalah ancaman terkuat dan terbesar. Bahkan jika mereka bertarung satu lawan satu, dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk menang. Selain itu, di antara 5 orang yang tersisa, Iblis Singhu Lama hanya memiliki tubuh jiwa, yang dapat diabaikan. Di antara 4 lainnya, ada 3 yang bisa disebut kelas 1. Hanya pria berjubah merah yang merupakan karakter kelas 2. Menghadapi pengepungan seperti itu, bahkan jika Suyi melakukan upaya penuh, dia masih dalam bahaya dan segera jatuh ke dalam situasi genting. Alasannya musuh memang terlalu kuat, tidak hanya orangnya banyak, tetapi semua orang mati-matian bertarung, menggunakan segala macam harta dan kartu hall. Dan dia tidak punya apa-apa, sendirian, perbedaan antara keduanya tidak biasa. Namun, inilah yang membuat Suyi senang melihatnya. Dia harus berjuang. Bahkan jika kamu terluka. Hanya dengan cara ini dia dapat sepenuhnya melepaskan potensinya dan menghancurkan pintu ke alam Tao dengan satu kaki dalam cobaan hidup dan mati yang paling berbahaya. Benda kecil ini benar-benar tidak menyiapkan kartu hall. Di tengah pertarungan,
seseorang berkata tidak percaya. Apalagi, dia bahkan tidak punya harta. Kejutan lainnya, bagaimana bisa ada orang sebodoh itu di dunia ini? Monster tua lainnya juga terkejut. Mematahkan kepalanya, dia tidak bisa membayangkan mengapa Sui berani membiarkan mereka semua keluar. Kenapa berani melawan mereka sendirian? Ini luar biasa. Lagi pula, siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu dengan otak kecil? Raja Iblis 10.000 Kejahatan berteriak dengan suara yang dalam, hati-hati, tidak ada pemenang, jangan diremehkan. Dia juga sangat terkejut, tapi hatinya sangat gelisah. Dia selalu merasa bahwa pertempuran hari ini terlalu misterius, dan ada sesuatu yang aneh di mana-mana. Cepat, bunuh dia. Desat Kaisar Iblis. Dia juga menggunakan kartu asnya, yang hampir gila. Bunuh. Semua monster tua pernah mengalami pasang surut dunia, dan sudah terbiasa melihat angin dan ombak. Tidak ada yang akan lengah saat ini. Banyak orang tampak bersemangat dan menyadari bahwa Sui tidak bisa bertahan lama. Beberapa orang juga khawatir dengan hal ini. Raja Abadi, dikelilingi oleh pengepungan berat, masih dapat mendukung arus dengan pukulan penuh dari 6 pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan mereka, seberapa menakutkan ini. Dan Kaisar Iblis 10.000 Kejahatan sangat menyadari bahwa meskipun luka Sui semakin parah, dia memiliki keinginan untuk bertarung yang semakin kuat. Selain itu, roh tubuh itu mendidih dan menyala seperti tungku. Mungkinkah dia bermaksud menggunakan tangan kita untuk mencari kesempatan membuktikan Dao Taijing dalam pertempuran hidup dan mati? Kaisar Iblis 10.000 Kejahatan memiliki ide ini di benaknya, tetapi dia sendiri menyangkalnya. Di bawah pengepungan seperti itu, bagaimana jika ada peluang untuk menerobos? Alasannya sangat sederhana, menyongsong bencana Taijing dengan luka parah dan sekarat tidak berbeda dengan bunuh diri. Dalam pertarungan yang tragis dan berdarah itu, Sui sangat merasa bahwa dia akan mengantarkan waktu untuk membuktikan Tao. Dia terluka parah, dan dia berada dalam situasi berbahaya. Di mata para petinggi Taixuan itu, dia adalah akhir dari barisan. Namun, keinginannya untuk bertarung seperti pedang yang ditempa, menjadi semakin tajam dan ringkas. Roh tubuhnya seperti tungku yang menyala, semakin membara. Semakin berbahaya dan diambang hidup dan mati, semakin banyak potensi Sui dirangsang, seperti vitalitas yang terkubur jauh di dalam tanah benar-benar terbangun, hanya menunggu dengan sengatan tercengang, semua hal akan berkecambah. Bunuh. Sekelompok monster tua dengan mata merah, mencoba yang terbaik untuk mengepung Sui seperti orang gila. Mereka semua berharap Sui pasti punya kartu Hall, tapi sampai sekarang Sui belum menggunakannya, yang membuat mereka bingung. Dibandingkan dengan monster tua ini, pikiran Sui lebih tenang dari sebelumnya, tanpa perubahan suasana hati. Hidup dan mati, ada teror besar. Antara hidup dan mati, itu juga dapat memanfaatkan potensi penuh seseorang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa potensinya meledak, melonjak terus-menerus di tubuhnya, dan perasaan menerobos menjadi semakin kuat, seperti sepanci air di atas ambang mendidih tepi. Sepertinya kekuatan tempur terakhirku di alam Raja Abadi seperti ini. Dia tahu itu. Peran kelas 2 Taixuan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Seorang tokoh kelas 1 dari peringkat Taixuan, dia mungkin terluka, tetapi ancamannya tidak serius. Dan seorang kaisar tak tertandingi dari peringkat Taixuan seperti 10.000 kaisar iblis jahat, adalah eksistensi yang hampir tidak bisa dia lawan, tetapi sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan jika ada pedang di tangan, sulit untuk menang. Tentu saja, dalam situasi 1 lawan 1, menggunakan kekuatan pohon alam segudang dan pedang 9 penjara mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Dalam hal ini, Sui tidak menyesal atau senang. Ini seperti membuat penilaian dan ringkasan dari praktik saya sendiri di masa lalu dan sekarang, untuk menggunakan ini sebagai jangkar di masa depan untuk menjelajahi lebih jauh dan lebih tinggi jalan kendo yang lebih kuat. Adapun musuh-musuh itu, bagaimanapun juga, mereka seperti pendekar pedang, dan mereka akan membuka jalan bagi ilmu pedang masa depan mereka. Bunuh. Dengan teriakan keras, Kaisar Iblis 10.000 Kejahatan mengorbankan roda darah bundar, dan dengan satu pukulan, tubuh Sui hampir hancur, dan seluruh orang ditembak mundur.
Monster tua lainnya mengambil kesempatan itu dan langsung membunuh. Semua orang menunjukkan sentuhan kegembiraan di antara alis mereka, dan ada rasa lega di hati mereka. Karena mereka tahu, akan sulit bagi Suyi untuk memblokir pukulan terakhir ini. Pada saat ini, Suyi mengangkat matanya dan melihat keluar aula, berbisik di dalam hatinya, akhirnya, di sini. Pada saat ini, aura bencana yang tak terlukiskan memenuhi seluruh aula. Semua monster tua bergidik di hati mereka, jiwa mereka ketakutan, dan semangat serta suasana hati mereka sangat terkejut, seperti semut di tanah yang ditatap oleh naga di langit. Aura bencana yang mengerikan membuat mereka merasa seperti akan mati lemas, dan bahkan jejak stagnasi muncul dalam Taoisme dan Qi mereka. Wajah semua berubah. Pada saat ini, iblis tua Xinghu, yang hanya memiliki tubuh jiwa, menjerit ketakutan dan tak berdaya, seperti pingsan. Aura malapetaka yang mengerikan jelas dan benar-benar mengejutkan jiwanya, jatuh ke dalam semacam ketakutan, keputusasaan, dan benar-benar runtuh. Pada saat ini, sosok Suyi menghilang dari udara tipis dan datang keluar aula. Mati. Di hadapan 10.000 kaisar iblis jahat, yang bereaksi paling cepat, melambaikan tangannya dengan keras dan meledakkan roda dewa berwarna darah. Ledakan. Bahkan kaisar iblis 10.000 kejahatan mengalami serangan balasan, sosoknya bergoyang dan wajahnya pucat. Ia tampak ngeri dan tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, Suyi, yang berdiri di luar aula, berbalik, mengepalkan tinjunya dan tersenyum, "Hari ini, terima kasih semua telah membantu saya menerobos." Jubah hijau pemuda itu rusak, berlumuran darah, dan dia terluka parah. Bisa berdiri di sana, dengan punggung lurus seperti pedang. Senyum tulus di wajahnya sangat mempesona di langit. Piring ilahi transformasi Dao, yang dapat menggunakan kekuatan pemusnahan, berputar di udara di atas kepalanya, juga membuat aturan pemusnahan mustahil untuk didekati. Tiba-tiba, semua monster tua menjadi pucat. Sedikit saja. Akibatnya, mangsanya lolos dari ambang kematian. Keengganan dan kebencian yang kuat membuat monster-monster tua itu menggerogoti giginya. Tapi tidak ada yang berani meninggalkan aula ini. Selain aturan pemusnahan, dunia luar juga diselimuti kekuatan bencana yang terlarang dan menakutkan, hanya nafas seperti itu yang membuat mereka ngeri dan penuh kehidupan dingin. Pada saat ini, Suyi meletakkan tangannya di punggungnya, melangkah ke langit, dan membubung ke langit. Baru pada saat inilah orang-orang menyadari bahwa di kedalaman langit, awan bencana telah berkumpul. Gelap pekat dan berat seperti timah. Terlihat sepi, namun ada malapetaka aneh yang cukup membuat dunia bergetar, membuat dunia ini jatuh ke dalam suasana yang mencekam dan menakutkan di atmosfer. Monster tua itu tersentak dan kulit kepala mereka kesemutan. Ini jauh lebih menakutkan daripada bencana tingkat Taiwu yang saya temui di awal. Suasana seperti tabu itu benar-benar membuat putus asa. Ada yang kaget. Aku baru sekarang akhirnya tahu mengapa Suyi ini menungguku untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dari awal hingga akhir, dia menganggap kami sebagai batu asahan untuk demi dalam persidangan hidup dan mati, kami akan mencari kesempatan untuk membuktikan Dao Taijing. Seseorang terlihat rumit. Apakah Suyi bodoh? Atasi. Tidak. Raja peri muda ini memilih untuk membebaskan orang-orang tua ini dari penjara untuk memecahkan situasi. Memang seseorang berkata dengan getir, sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan benda asing, tidak pernah menunjukkan kartu truf dan sarana selain Siwei Chess, ini bukan itu berarti dia tidak memilikinya, tetapi dia meremehkannya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan Dao Taijing. Semua orang telah melihat adegan di mana roda dewa berdarah dari Kaisar Iblis 10.000 kejahatan dihancurkan oleh hukum pemusnahan. Jadi Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika Suyi menggunakan aturan pemusnahan untuk menangani mereka sebelumnya, itu hanya akan menjadi yang lama orang-orang seperti mereka. Kebenaran semacam ini membuat hati mereka semakin tidak bahagia, menciptakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang raja muda abadi, dari awal hingga akhir, menggunakan mereka sebagai pendekar pedang untuk mengasah kultivasi mereka. Tapi dia terluka parah, apa yang dia gunakan untuk membuktikan Dao Taijing? Seseorang berbicara, sangat bingung.
Mengapa mereka tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya? Atau apakah Anda pikir itu tidak mungkin setelah memikirkannya? Alasannya sangat sederhana, tidak ada yang berpikir bahwa Sui memiliki kesempatan untuk menerobos situasi ketika dia menderita cedera yang begitu parah. Perlu dicatat bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, bencana Taijing selalu dianggap sebagai bencana paling mengerikan di jalan keabadian di bawah perampokan. Parit antara Immortal King dan Taijing. Dalam beberapa tahun terakhir, di antara ribuan raja abadi, tidak ada satu orang pun yang dapat membuktikan Dao. Oleh karena itu, malapetaka ini juga memiliki pepatah bahwa tidak ada satu dalam 1000. Yang paling penting adalah bahwa setiap raja abadi akan melakukan segala upaya untuk membuat segala macam persiapan sebelum membuktikan Dao Taijing, dan bahkan menggunakan koneksinya sendiri, undang orang dari Taijing untuk melindungi Dharma, jangan sampai terjadi kecelakaan, yang akan mempengaruhi transendensi perampokan. Karena itu, mereka tidak pernah berpikir bahwa tujuan utama Sui adalah untuk membuktikan Tao. Raja abadi mana yang berani melakukan ini ketika dia terluka parah? Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Dia berani melakukan ini, mungkin karena dia memiliki kepercayaan diri yang tidak kita ketahui. Myriad Demon Emperor berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kita tidak perlu berkecil hati, kita akan memiliki setidaknya 2 peluang untuk bertahan hidup selanjutnya. 1. Anak ini meninggal karena bencana, jadi, kita bisa melakukannya sekali dan untuk selamanya tanpa tangan kita. Kedua, saat anak ini mengalami bencana, kami akan segera melarikan diri, melawan bahaya dibombardir oleh hukum pemusnahan, dan melarikan diri dari Gunung Lingsu ini. Mendengar ini, mata semua orang berkedip dan mereka semua mengangguk. Selama percakapan, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan langit di atas langit tertutup sepenuhnya oleh awan bencana seperti tinta. Saat malam tiba, kekuatan hukum pemusnahan yang menutupi puncak Gunung Lingsu sebelumnya tidak mampu menahan aura bencana yang mengerikan, dan benar-benar runtuh dan menghilang. Adegan ini membuat monster-monster tua itu nyaris tercengang dan patah hati. Sebuah malapetaka, hanya dengan hembusan nafas dapat menghancurkan kekuatan yang ditinggalkan oleh para dewa, lalu ketika malapetaka ini pecah, seberapa mengerikan. Bencana macam apa ini? Saya ngeri memikirkannya. Ya Tuhan, lihat, itu. Tiba-tiba ada yang teriak kaget. Sosok misterius sang pendukung muncul di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung. Ada seorang wanita duduk di atas Suzaku, dikelilingi lautan api yang tak berujung. Ada seorang pria berdiri di awan, dan miliaran bintang terpantul di belakangnya. Seorang biksu kurus dengan 3 kepala dan 6 lengan, berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah, memegang kerajaan Buddha yang luas dan suci di tangannya. Ada juga seorang pria berjubah Tao yang terlihat seperti seorang pemuda, duduk di atas pedang kayu, menyapu matanya, ada energi pedang yang tak terbatas mengamuk dalam waktu dan ruang angkasa. Monster-monster tua itu benar-benar tercengang, pikiran mereka menakutkan, dan hati mereka berkedut hebat. Apakah dewa-dewa itu tinggi di atas? Tapi tabu dan malapetaka Taijing yang menakutkan seperti apa yang benar-benar menarik kemunculan para dewa. Di bawah bencana, jubah Sui King berlumuran darah, dan berdiri di sana dengan tenang, sepasang mata yang dalam memandang ke kedalaman langit, dan ada sedikit rasa dingin di bibirnya radian muncul. Orang-orang ini lagi. Setelah ia menginjakkan kaki di jalan keabadian, setiap kali ia menerobos alam besar, ia akan ditatap oleh para dewa yang seolah-olah berada di ujung dunia. Ruang dan waktu yang tidak terbatas. Sebelumnya, dia pasti kaget dan bingung dengan hal ini. Tapi sekarang, dia telah menutup mata. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.